Perkenalkan, Sigit Pamungkas, Bupati Kabupaten Sragen. Pak Menteri dan seluruh narasumber yang hadir, pertama saya ingin usul terkait dengan serah terima bangunan KDMP. Jadi mohon bangunan KDMP itu tidak diserahkan administrasinya dari Agrinas ke desa atau ke Pemda, tapi melalui rute dari kementerian. Karena Agrinas mendapatkan penugasan dari kementerian, dari presiden. Jadi sehingga tanggung jawab terhadap bangunan itu adalah dari kementerian, nanti diserahkan kepada Pemda atau langsung ke desa. Jadi tidak ada penyerahan dari Agrinas ke desa atau dari struktur-struktur di daerah yang langsung diserahkan ke desa. Ini untuk kenyamanan dari semua struktur di desa maupun di pemerintahan daerah. Lalu yang kedua, tadi untuk mata rantai bisnis bahwa subsidi akan disalurkan melalui KDMP, karena ini adalah skala yang besar. Kalau masing-masing koperasi itu mengakses untuk semua barang yang disubsidi atau bantuan-bantuan yang disubsidi tadi, tentu akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kami mengusulkan, pertama adalah dibentuk satu hub, satu entitas yang akan mendistribusikan barang-barang itu ke koperasi-koperasi di desa, atau menambahkan fungsi baru dari lembaga yang sudah ada. Jadi tidak membentuk lembaga baru. Nah ini pilihan, nanti bisa dikaji mana yang lebih efisien. Misalnya Bulog ditambahkan fungsi baru, atau lembaga apa yang sudah ada ditambahkan fungsi baru untuk mendistribusikan itu langsung pada koperasi. Itu saran atau usul dari kami. Terima kasih Pak Sigit. Ini juga insya Allah bisa jadi pengetahuan bagi kepala daerah atau perwakilan dari desa. Jadi yang pertama, kami sudah merampungkan pedoman verifikasi dan validasi, dan kemudian dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan ada proses verifikasi dan validasi terhadap bangunan fisik gudang gerai yang sudah rampung. Dan kemudian memang mekanismenya Pak Sigit nanti dari dari proses verifikasi validasi tersebut itu nanti akan diserahkan ke Kementerian Koperasi sebagai pemberi pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dan untuk selanjutnya nanti akan ada berita acara serah terimanya dengan pihak desa atau dari daerah. Gitu. Adendum segala macamnya sudah rampung kemarin. Kami bersama PT Agrinas Pangan Nusantara juga ini atas arahan masukan dari pihak Kejaksaan dan BPKP, karena Kejaksaan dan BPKP itu adalah lembaga yang juga terlibat berdasarkan Inpres nomor 17 tahun 2025. Jadi terima kasih Pak Sigit masukannya. Jadi ini juga untuk perlu kami sampaikan sebagai informasi supaya diketahui oleh kepala daerah dan juga dari Baik, silakan Pak Jawab. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya yang bisa membantu juga supaya kami bisa jelaskan kepada semua teman-teman yang hadir di sini sehingga paham bahwa Agrinas Pangan ditugaskan oleh Kementerian Koperasi selain untuk membangun fisik dan gerainya, kami juga ditugasi order itu secara sistem itu sudah akan mengalarm kami di pusat untuk membuat PO, sehingga kami akan mengeluarkan PO, dan ketika dia menandatangani DO itu KPI-nya dia akan berkurang 5 poin dari 100 poin yang dia punya. Nah, KPI ini apabila terus berkurang,
nanti dari situ kita akan memberikan training, refreshing. Apakah orang ini punya komitmen dan dia memang punya keseriusan dalam terlibat dalam kegiatan pembangunan, mendukung menjalankan gerai-gerai tersebut. Setelah kita kasih refreshing pelatihan dan tes psikotes, dia akan kita kasih lagi KPI-nya hanya 90. Dan ketika 90, kemudian dia turun sampai 55, kami akan kasih SP1. Ketika kami kasih SP1, SP2, dia 50, dia turun di bawah 50, kita akan putuskan kontraknya dan kita akan cari orang lain untuk bisa mendampingi desa tersebut. Sebetulnya mereka ini kita harapkan itu menjadi intelektual organik. Jadi orang-orang pintar yang kita taruh di desa itu untuk menyerap apa potensi-potensi di desa itu, sehingga akan ada unit-unit kegiatan koperasi di desa itu yang menguatkan desa itu, ekonomi desa itu, sehingga masyarakat desa itu dengan kehadiran koperasi kita bisa menghapus kemiskinan di desa yang selama ini mereka terjerat karena rantai segala macam yang mereka tidak bisa akses. Untuk tadi tambahan aja apa yang disampaikan oleh Pak Dirut Agrinas Pangan Nusantara dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemarin juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan dikeluarkan peraturan Presiden yang menyangkut tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk di dalamnya pengaturan tentang distribusi barang bersubsidi, barang program-program dari pemerintah pusat maupun pembiayaan-pembiayaan dari perbankan dan lain sebagainya yang akan diatur dalam peraturan Presiden yang lebih khusus yang menyangkut tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga yang menyangkut hubungannya dengan pemerintah desa. Begitu. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan juga Bapak Ibu sekalian, Pak Tantio. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mewakili dari Forum Rektor, saya Rektor Universitas Jakarta Internasional, Profesor Dr. Paiman Raharjo. Yang pertama-tama kami tentunya dari kalangan akademisi mendukung penuh ya program pemerintah yang menjadi unggulan, yaitu Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Hanya kami selaku akademisi merasa khawatir karena program ini cukup besar ya. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya terkait posisi kejelasan anggota. Tadi dikatakan Pak Menteri Koperasi bahwa anggota itu seluruh masyarakat. Nah, dalam koperasi itu kan tentunya perlu ada kejelasan hak dan kewajiban. Nah, sedangkan sepengetahuan saya yang sudah saya baca beberapa kali bahwa masyarakat ini tidak iuran. Nah, nanti posisi anggota ini seperti apa? Terus yang kedua terkait dengan organisasi job desk-nya terkait dengan Menteri Koperasi, Menteri Desa, dan Agrinas Pangan. Nah, ini agar tidak terjadi tumpang tindih, tentunya ada regulasi yang mengatur tentang tugas ini. Yang ketiga, saya melihat bagaimana tanggung jawab dari koperasi ini kepada siapa. Karena koperasi ini tentunya kan ada pengurusnya. Nah, itu tanggung jawabnya kepada siapa. Yang keempat, terkait dengan aset. Nah, aset ini kan banyak yang dibangun, yang disampaikan oleh Pak Tantio tadi, Pak Wakil Panglima, bahwa dari tanah-tanah desa, ada tanah bengkok. Nah, bagaimana status ini? Seandainya nanti program pemerintah berikutnya itu beda. Apakah tidak dikhawatirkan nanti timbul permasalahan? Karena ini adalah status tanahnya apakah menjadi milik koperasi atau hanya pinjam atau seperti apa? Nah, yang terakhir tentunya harapan kami sebagai akademisi bahwa tujuan dari Koperasi Merah Putih ini kan sebenarnya untuk penguatan ekonomi masyarakat desa dan juga untuk artinya untuk bagaimana bisa mengendalikan juga harga-harga di desa dan juga memudahkan permodalan. Nah, oleh karena itu bagaimana sistem permodalan dalam koperasi ini agar
pengurus-pengurus ini nanti ke depannya tidak terjerat permasalahan. Kan ini kasus program yang luar biasa, salah satunya MBG dan juga Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini jangan sampai kemudian nanti timbul permasalahan-permasalahan hukum. Dulu waktu saya di Jakarta sebagai Ketua LMK Forum Jakarta, dulu ada namanya Koperasi Jasa Keuangan. Dulu dana dari PPMK. Dana pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tapi sampai sekarang pun mungkin Pak Wakil Gubernur Pak Reza Patria juga tahu bahwa banyak tagihan yang sampai sekarang dikira mendukung penuh program ini. Tetapi jangan sampai di kemudian hari nanti timbul permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa menimbulkan masalah hukum. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Puspitasari dari KDMP Cipelang, Kecamatan Cijeruk, yang mewakili Kabupaten Bogor. Ya, jadi kebetulan kemarin pada saat Harkopnas di GBK, saya selaku PIC Kabupaten membawa kontingen KDMP sebanyak 2.200 orang ke GBK. Jadi ini suatu kebanggaan bisa bertemu langsung dengan Bapak Menteri. Saya pengen forum Kabupaten Bogor bisa beraudensi langsung dengan Bapak Presiden dan Bapak Menteri beserta jajarannya. Ya, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ya. Di antaranya adalah masalah pengurus ya. Seton juga kepengurusannya di gerai nanti. Jadi saran saya, bagaimana jika Agrinas mengajak pengurus, Pak? Karena anggota yang beli di gerai nanti itu anggota kami, Pak. Ya, termasuk di desa saya 2.000 anggota KPM itu sudah masuk jadi anggota. Kita tinggal kasih instruksi belanja ke gerai kami. Tapi kalau pengurus tidak dilibatkan, kita juga bisa kasih instruksi untuk tidak belanja di gerai Kopdes yang baru. Waduh, jangan gitu dong, Bu. Karena anggota yang belanja di gerai kami itu berharap ada SHU, Pak. Baik. Kalau hasil belanja dikirim semua ke PIC Agrinas, lalu kami bagi-bagi SHU pakai apa? Gitu. Sesuai dengan asas koperasi, posisi tertinggi dalam koperasi adalah di RAT. Gitu. Makanya nanti kita akan instruksikan anggota kami sedesa untuk belanja di gerai Kopdes jika kami dilibatkan. Jika tidak dilibatkan, kami akan instruksikan masyarakat dan anggota desa jangan belanja di gerai Kopdes. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi mohon dicatat. Desa saya, Cipelang, Kecamatan Cijeruk, 9 bulan gedungnya belum beres-beres, Pak. Tolong, Pak. 9 bulan sampai sekarang. Dan banyak teman-teman yang lain yang belum punya lahan juga, Pak. Tolong dibantu. Terima kasih banyak. Salam hormat dari Kabupaten Bogor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Prof. Paiman ya tadi. Iya, betul, Pak. Itu yang mengenai soal iuran, institusi, ya, anggota, aset, dan lain sebagainya, itu termasuk yang akan dituangkan di dalam peraturan Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tinggal tunggu. Terus kemudian tentang sistem permodalan kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi penyalur channeling dalam bentuk kredit usaha rakyat dari bank-bank, khususnya Bank Himbara. Kemudian juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi outlet dari layanan jasa perbankan. Yang ketiga juga menjadi outlet dari program Mekar yang ada di Bank Rakyat Indonesia. Jadi dengan akses pembiayaan yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu bisa menjadi sumber permodalan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Meskipun sebenarnya juga ada sumber permodalan yaitu dari anggota, tapi karena Presiden ingin supaya akses permodalan dibuka untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, jadi ini akan menjadi alternatif yang terbaik, sumber pembiayaan yang dari Himbara, dari perbankan, dari lembaga-lembaga itu untuk digunakan untuk memutarkan aktivitas ekonominya.
Yang terakhir tadi disampaikan bahwa ada kasus-kasus tentang masalah di koperasi tersebut. Jadi ini juga penting untuk kami sampaikan. Undang-undang perkoperasian yang digunakan sekarang sebagai payung hukum bagi kegiatan koperasi adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Tahun 1992, saya ulang itu udah 37 tahun. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk melindungi kepentingan nasabah ataupun kepentingan dari koperasi untuk menghadapi resiko-resiko dan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tahun ini kami Kementerian Koperasi sudah mengajukan DIM kepada DPR dan sudah dibentuk panja. Insya Allah di tahun ini akan keluar undang-undang perkoperasian yang baru yang akan lebih bisa melindungi dari anggota dan nasabah dari koperasi. Karena di dalam undang-undang perkoperasian yang baru nanti akan diatur adanya lembaga penjamin simpanan yang akan melindungi kepentingan uang dari nasabah dari koperasi. Yang kedua, Bu Rita Puspitasari, tepuk tangan buat Bu Rita nih. Luar biasa. Bu Rita, jadi kemarin kami juga sudah mendiskusikan bersama Pak Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Pak Jomota, dan kami memang dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan silaturahim kepada pengawas, pengurus yang sudah ada nama-namanya di akte dan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk kita musyawarahkan melalui, kan sebenarnya sekarang sudah bisa rapat pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kalau waktu awal bentuk itu musyawarah desa khusus, tapi karena sekarang sudah terbentuk pengawas dan pengurus, kita bisa melaksanakan kegiatan namanya pengurus silaturahim bersama pengurus koperasi untuk kita membicarakan tentang operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi ini terima kasih masukannya Bu Rita. Jadi ini juga buat yang lain-lain, kita bersama Pak Wakil Panglima TNI bersama Pak Menteri Desa juga nanti kita akan rumuskanlah bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang bisa mempertemukan pengawas, pengurus, khususnya pengurus dengan kita, Agrinas Pangan Nusantara, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, untuk bisa musyawarah untuk kita mempersiapkan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dengan mudah-mudahan harapannya ini bisa menjadi tadi, oleh karena itu masukannya menjadi penting bagi kami untuk Luar biasa. Jadi nanti, jadi Pak katanya mau ada pertemuan Pak warga Bogor sama Bapak Menteri. Bisa namanya juga urun rembuk bersama pengurus atau gimana nanti bisa diatur nanti. Dari Dirut Utama PT Agrinas silakan Bapak Joel. Baik, terima kasih Pak Menteri. Izin saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Rita Puspitasari dari Bogor. Kebetulan saya juga warga Bogor, jadi mungkin tidak jauh, jadi saya bisa sempatkan waktu berkunjung ke tempat Ibu untuk kita bisa melihat dan kita bisa berdiskusi langsung. Yang pasti begini Bu, bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu adalah milik seluruh warga desa. Kami di situ hanya bagaimana ditunjuk oleh Menteri Koperasi untuk menjalankan bagaimana memastikan fungsi digitalisasi, transparansi, akuntabilitas itu bisa terlaksana dengan baik sehingga tidak terjadi fraud. Jadi seperti saran dari Prof. Muluk tadi bahwa koperasi itu bisa berhasil apabila bisa dijalankan secara profesional. Sehingga dalam 2 tahun pendampingan kami berharap teman-teman dari desa tersebut bisa tumbuh intelektual organik yang bisa mengelola koperasi itu dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Jadi bapak-bapak adalah pemiliknya, bapak-bapak, ibu-ibu adalah konsumennya,
Bapak-bapak, ibu-ibu adalah juga pengawasnya. Kami ini bukan siapa-siapa di dalam posisi di koperasi tersebut. Kami hanya sebagai sebuah badan yang ditunjuk dan kami juga tahu diri kami sebetulnya posisi di sana adalah pelayan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Atau kalau bahasa bercandanya saya suka bilang saya ditunjuk jadi ini karena namanya saya suka dipanggil John gitu. Jadi tinggal tambahin ngos gitu. Jadi saya ini jongosnya ibu-ibu gitu sebetulnya gitu. Masya Allah. Izin Pak Menteri, saya Tumpal Storus dari Kepala Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pak. Baik, silakan Pak. Poinnya. Saya mau sampaikan Pak satu hal. Kita tidak punya lahan untuk pembangunan gudang dan gerai. Bagaimana Pak? Sementara dana desa kita kan sudah dialihkan. Ini Pak sangat penting dan krusial bagi kami, karena pernah kita coba menyodorkan tanah lapang desa, malah kita didemon oleh masyarakat. Sampai ada laporan pengaduan ke polisi, Pak. Sampai sekarang belum selesai. Terima kasih, Pak. Terhadap desa atau kelurahan yang tidak tidak punya lahan, Ya. nanti kita kaji, tadi saya ngobrol, kita kan ada milik desa, ada milik aset pemerintah kabupaten kota, milik provinsi, atau milik BUMN. Jadi nanti kita akan carikan daerahnya di desa apa tadi, itu aset-aset dari yang lain. Gitu. Tapi tetap kalau di desa kelurahan itu jumlah penduduknya banyak, rasanya harus dibangun bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi bagi desa yang kebetulan jumlah penduduknya bisa jadi sedikit atau kurang dari 1.000, kami juga sedang mempertimbangkan tidak harus kita bangun bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, atau kita bangun tapi disesuaikan dengan jumlah penduduknya yang sesuai dengan desa kelurahannya gitu. Tapi kalau yang jumlah Bapak, jumlah penduduknya berapa Pak? 8.000. Wajib Pak kalau gitu. Nggak mungkin. Kurang semangat kali nyarinya Pak. Nanti Pak Dirut Agrinas Pangan Nusantara memastikan kita akan carikan cara supaya bisa ada lahan untuk dibangun bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya. Horas Pak. Horas. Sekarang sebelah sini Terima satu. kasih. Sebelah sana tadi sudah diberikan mikrofon. Ini satu aja. Satu orang di ujung sebelah sana. Satu silakan. Ya. Baik, Baik. terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Yucengki Sadok, Ketua BPD Desa Galilunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya sebagai organisasi di pengurus pusat APAPSI. Ya. Pertanyaannya Pak? Menjadi suatu pertanyaan Pak. Kami sebagai selaku BPD pada waktu Musdeskus kami membahas tentang berdirinya koperasi. Namun setelah perjalanan kami di dalam studi menjadikan kepala desa dan BPD sebagai pengawas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan seminar nasional. Betul Tepuk sekali. tangan buat Pak Menteri Desa. Terima kasih Pak Yandri. Karena memang Bapak Ibu semuanya, pelibatan masyarakat desa termasuk kepala desa, BPD di dalam musyawarah desa khusus itu dilibatkan atau terlibat dalam pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, badan hukum atau aktenya. Namun dalam proses untuk menindaklanjuti proses pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, memang kami di dalam Inpres itu ada PT Agrinas Pangan Nusantara bersama dengan Tentara Nasional Indonesia melakukan proses pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapan semata-mata oleh Presiden karena ingin agar bangunan fisik itu bisa dilaksanakan lebih cepat, lebih efisien, dan bisa dilakukan dalam jumlah yang besar. Nah, oleh karena itu, seminar nasional yang digagas oleh Pak Menteri Desa hari ini adalah agar kita semua, baik pengawas, pengurus yang sudah ada, tercatat di dalam akte Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bersama-sama dengan kami semua, termasuk dari Agrinas Pangan Nusantara, dengan Pak Wakil Panglima TNI dan kementerian lembaga yang terlibat, kita akan duduk bareng lagi,
musyawarah lagi untuk mempersiapkan operasionalisasi bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mungkin itu ya Pak. Jadi satu jawaban untuk semuanya. Tadi disampaikan, perkenalkan, nama saya Santoso, Kepala Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Silakan Pak. Perlu kami sampaikan untuk dari Agrinas, tadi diutarakan terkait dengan pendistribusian barang-barang yang dijual. Di wilayah kami Pak, sudah 3 minggu order, tapi tidak dikirim. Kami berharap ketika Koperasi Merah Putih itu belum siap dibuka, jangan dipaksakan dibuka ketika barang-barang itu belum lengkap. Karena masyarakat kami kecewa ketika berbondong-bondong mau belanja, ternyata yang mau dibeli tidak ada, tidak komplit. Jadi mohon perhatiannya nanti bisa untuk dievaluasi. Siap. Yang kedua Pak, terkait dengan kita akan merangkul UMKM, yang mana UMKM itu modalnya kecil. Kalau tidak bahasanya suruh naruh dulu nanti bayarnya belakangan, kasihan Pak. Kami mohon solusi sehingga UMKM yang ada di kami bisa kami tampung barangnya, bisa kami jual, tapi bisa ditalangi dulu untuk uangnya, walaupun nanti ada retur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung satu sisi aja, itu selesai. Siap. Baris mana tadi yang sudah? Baris ini sudah Pak, sebelah sini yang belum. Ya. Bapak pilih. Kasih yang perempuan, ada nggak yang perempuan? Yang perempuan di belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mungkin di luar daripada Koperasi Desa Pak Menteri, kami dari Lembaga LPKK Indonesia, mohon apakah dengan kegiatan atau Koperasi Desa ini bisa melibatkan saudara-saudara kami mu'alim dan mu'alimah Al-Quran di setiap desa di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ujang Natadirja dari Sukabumi, Desa Hegarmana, Kecamatan Cicantayan. Izin mungkin Pak Menteri, yang pertama mungkin yang paling krusial kita tanyakan, apakah dari koperasi ini adalah bagaimana untuk sebagai distribusi barang kepada UMKM, karena gini Pak, yang tadi disampaikan bahwa setiap barang yang masuk kepada yang subsidi itu ditampung oleh koperasi, dan sehingga koperasi itu menjual yang tadi baik ke anggota dan lain sebagainya. Bagaimana nasib UMKM kecil seperti warung-warung yang ada di masyarakat pedesaan? Sehingga kalau seperti itu juga susah untuk bisa bangkit dan hidup, karena memang itu sudah ada di Koperasi Merah Putih. Siap. Sudah kami tampung, Pak. Yang kedua, punten izin ada lagi, bahwa memang kita sadari bahwa dalam pengelolaan koperasi mungkin hari ini setiap yang namanya ketua sampai jajarannya mungkin hari ini belum paham bagaimana mekanisme koperasi yang ada di Kopdes itu sendiri. Nah, sehingga di tahun-tahun kemarin ada 3 bulan itu ada pendamping koperasi atau yang disebut dengan BA asisten. Dan mungkin bagi kita yang mungkin BA yang aktif itu juga merasa terbantu dalam hal bagaimana menanggulangi, memberikan pemahaman aturan terhadap koperasi itu sendiri. Dan sayangnya tatkala BA berjalan, karena sistemnya sistem kontrak Pak ya, 3 bulan bahkan mungkin hari ini sudah selesai, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu menjadi buntu. Yang mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak ada lagi BA, kemana kita harus mendapat informasi terkait dengan bagaimana keberlangsungan koperasi itu sendiri. Nama kami Mulyanto, Ketua DPD Abdesi Merah Putih Sumatera Selatan Palembang, lebih dikenal dengan Kota Pempek. Silahkan Om Tegar. Sekaligus Kepala Desa Talang Balai, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim. Baik, pertanyaannya Pak. Jadi langsung saja karena waktu, menurut dari teman-teman kami mewakili Sumatera Selatan,
kami semuanya mendukung program strategis nasional, termasuk seminar, termasuk KDMP, makan bergizi gratis. Tapi kita sama-sama paham hari ini bahwa kita punya program strategis nasional, kepala desa juga punya program strategis yang sudah direncanakan di dalam APBDes. Jadi harapan kami, program strategis nasional ini tetap berjalan, namun kami juga program kami tetap berjalan. Anggaran desa itu kalau bisa, ini mohon untuk tidak dikurangi, walaupun dikurangi tidak secara drastis. Jadi kami masih bisa berjalan untuk melaksanakan program-program kami di desa. Ini harapan teman-teman kepala desa khusus di Sumatera Selatan. Kami tetap mendukung program strategi nasional. Nah, namun anggaran dana desa kami ini supaya jangan dikurangi terlalu tajam. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembangunan Koperasi Merah Putih tergantung dengan infrastruktur. Supaya di situ tidak semua desa mempunyai lahan. Artinya di sana apakah bisa desa itu dari anggaran yang sudah ada ini dialihkan untuk pembelian lahan? Karena tidak semua desa mempunyai lahan desa, tidak semua mempunyai lahan untuk pelaksanaan gedung gerai tersebut. Nah, jadi kalau bisa ini bisa untuk membeli tanah. Termasuk saya, karena saya merasa malu sebagai ketua DPD, saya belum dibangun, maka saya bangun. Hari ini saya utang dengan masyarakat saya, 1 perak pun belum dibayar, tapi gedung sudah berjalan. Baik. Nah, ini jadi mohon solusi hal tersebut. Yang ketiga, terkait dengan pembangunan Koperasi Merah Putih gedung ini, banyak yang di luar atau jauh dari pedesaan. Ini usul dari teman-teman, bagaimana sistem keamanannya? Sistem keamanannya, apakah itu langsung dengan Babinsa setempat atau melibatkan masyarakat desa atau dibentuklah sejenis upah dari sana untuk sebagai PK atau pembantu keamanan di desa itu sendiri? Saya yang bisa saya jawab ada irisan dengan saya, nanti Pak Jo, Pak Dirut Agrinas Pangan, tentang order-order itu urusannya Pak Jo semua itu, tidak di Menteri Desa. LPTK Bu, jadi begini Bu, Kopdes ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi siapapun boleh terlibat, ya boleh. LPTK saya tahu ketua umumnya ke teman saya tuh Pak Kiainya, ya saya hadir terus di LPTK dan jaringnya kuat. Nanti dari LPTK berbuat apa untuk Kopdes bisa kita bicarakan Bu, ya jadi jaringannya bisa dimaksimalkan. Jadi siapapun boleh terlibat langsung atau tidak langsung buat Koperasi Desa Merah Putih. Mau ormas, mau OKP, mau tokoh agama, mau pesantren, mau rakyat biasa boleh terlibat di Kopdes ini. Tinggal perannya apa? Ya itu yang kita bicarakan secara detail. Tentu antar daerah, antar desa itu akan berbeda. Karena potensi dari juga akan berbeda. Ya, jadi ini yang kita mau detailkan nanti. Maka perlulah ini awal dari kita pembicaraan secara publik. Ya, dari sini banyak masukan-masukan. Setelah itu kita ramu dari sisi operasionalisasinya. Jadi Ibu nggak usah khawatir Bu. Nanti LPTK mau jaringan gimana, memaksimalkan jaringan gimana, bagus membantu Koperasi Desa Merah Putih, ya. Yang kedua, warung-warung kecil. Saya kira ini nanti Pak Jo akan menyampaikan sistemnya juga, bagaimana warung-warung kecil itu tidak mati dan tetap mendapatkan untung, berkibar dan membangun kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Karena pesan Bapak Presiden Prabowo itu tidak ada yang dimatikan, tidak ada yang dibunuh atau tidak ada yang dipinggirkan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Sistemnya nanti Pak Jo sudah sangat bagus sistemnya, nanti beliau akan menguraikan. Selanjutnya. Kemudian ya untuk pengurus yang belum paham, jajaran ketua sampai anggota, ya ini terus akan kita lakukan. Karena dari sisi payung hukum, Inpres juga itu bertahap. Inpres pembentukan badan hukum, Inpres percepatan gerai dan gudang, Inpres Perpres tentang operasionalisasi. Jadi ini memang bertahap Bapak Ibu. Sekarang kita sedang tahap membangun gerai dan gudang. Nah yang lain, tadi kata Pak Menteri Koperasi, akan kita matangkan. Maka kita buka ruang publik begini. Saran dan masukan pasti kami dengar untuk kesempurnaan program kita ini. Jadi kita tidak tutup telinga. Semua yang baik pasti kita akan sadur dan kita akan kawal masing-masing. Jadi semua kita akan lakukan perbaikan dari sana sini.
Tapi memang sekarang ya sedang membangun gerai dan gudang. Operasionalisasinya belum. Tadi malam ratas saya juga hadir di Istana Negara. Ya Bapak Presiden sudah mengarahkan untuk detail operasionalisasinya. Nanti kami akan berbicara tentang hal-hal teknis lebih lanjut. Nanti kita akan melakukan sosialisasi lagi. Siap. Yang terakhir, Pak Mulyanto, Yang ya anggaran Pak. desa supaya tidak dikurangi. Ya gimana? Saya bilang begini, Pak Mulyanto, dana desa itu tidak pernah dipotong oleh Pak Prabowo, nggak pernah. Tidak pernah dipotong oleh Menteri Desa, nggak pernah. Tidak pernah dipotong oleh Menteri Keuangan, tapi dirubah tata kelolanya. Yang sekarang, saya sudah sampaikan tadi, koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi luar biasa fungsinya untuk di desa. Yang saya tadi, lilin kecilnya itu ya, koperasi Desa Merah Putih tadi. Alat pemerintah, ya. Dan dana desa itu berbentuk sekarang, menjadi koperasi Desa Merah Putih. Menjadi pusat perekonomian di desa. Jadi tidak ada dana desa itu diambil oleh pusat, nggak ada. Justru nanti akan dikembalikan asetnya itu, termasuk keuntungan Kopdes itu minimal 20% untuk pendapatan asli desa, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada usul, nanti bagaimana ada penambahan dana desa, ya nanti kami bicara dengan Menteri Keuangan, ya kan? Dengan dukungan Pak Aris Marsudianto, ya kan? Tapi kita kawal dulu yang ini. Kalau ini bagus, kita bicara lagi tentang apa dengan desa. Dan kami di Kementerian Desa juga membangun kolaborasi. Sekarang ada 500 perusahaan itu membangun desa. Contoh BRI punya 5.000 desa. Astra punya 2.000 desa. Banyak yang lain. Kami juga punya program Sehati. Swasembada ekonomi hijau dan pangan terintegrasi. Satu desa kan bisa 2,5 miliar maksimal. Bisa untuk desa tematik, desa ekspor, desa wisata. Jadi banyak cara, ya. Kita tidak melulu dengan APBN, tapi bagaimana potensi yang ada ini kita kolaborasikan semua. Jadi Pak Mulyanto, kami di Kementerian Desa siap siang malam untuk membangun desa-desa di Indonesia, ya. Yakin itu. Kita tidak benar-benar akan menyerah dan yakin semua persoalan selalu ada solusinya. Dan baru kali ini ada Asta Cita ke-6, baru Bapak Presiden Prabowo menempatkan desa itu sebagai subjek, bukan objek. Maka lahir Asta Cita ke-6 membangun dari desa dan dari bawah. Baru Bapak Presiden Prabowo yang memikirkan desa, bahwa tadi ada pergeseran tata kelola, perubahan tata kelola itu wajar. Karena memang ada tujuan besar yang mau kita sama-sama kawal dan sama-sama kita sukseskan. Jadi Pak Mul, kita akan terus berjuang bagaimana desa-desa itu tetap berkembang, maju dan mandiri, ya. Saya kira itu ya tentang lahan tadi sebagai informasi. Mas Sigit itu Pamungkas, teman saya dari Sragen. Banyak juga kepala daerah yang laporan sama kami. Banyak kepala daerah itu yang membelikan lahan. Memang surat edaran Menteri Dalam Negeri dan memang tugas Menteri Dalam Negeri pengadaan tanah di Inpres nomor 17 itu, bahwa kepala daerah dapat, bukan wajib ya, dapat melakukan pengadaan lahan. Gubernur juga ada yang laporan sama kami memberikan lahan di desa-desa. Boleh. Jadi APBD atau dana lain yang di Pemda, provinsi maupun kabupaten boleh untuk pengadaan lahan, Pak. Jadi ini cara kita mempercepat tadi, semua kolaborasi. Karena pekerjaan ini pekerjaan bareng. Tidak bisa oleh Menteri Koperasi sendiri, Menteri Desa sendiri, nggak bisa. Semua kita lakukan percepatan, BUMN kita libatkan, ATM BPR kita libatkan semuanya. Jadi nanti mungkin Pak Sekjen, didata lagi, detailkan lagi mana desa yang betul-betul nggak punya lahan. Mungkin kita akan rapat koordinasi dengan Pak Mendagri, dengan kepala daerah yang bersangkutan, kita undang ke Jakarta, gimana solusi terbaiknya. Ya, jadi selalu akan ada solusi Bapak Ibu, jangan nyerah dulu. Republik besar, orang-orang besar banyak di Republik ini. Insya Allah akan selalu ada solusi, ya. Jadi yang belum ada lahan, jangan dulu patah hati, jangan dulu patah semangat. Insya Allah kita tidak pernah akan diam untuk mencari solusi yang terbaik buat desa-desa di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Santoso dari Boyolali, saya bukan mau mencari pembelaan diri, tetapi saya mau menyampaikan bahwa kita ini ibaratnya anak, kita ini baru lahir. Memang kita belum sempurna dan kita masih belajar merangkak untuk berdiri. Dan bapak-bapak sekalian di desa ini
sebagai orang tua bagi koperasi di mana sedang kita bangun bersama, dan tolong jangan capek-capeknya, jangan lelah, jangan henti, jangan patah semangat, terus mendampingin kami untuk membangun sebuah program mulia ini untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi di seluruh desa di seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan Bapak mengenai suplai barang, itu sendiri kami juga mengalami kendala yang luar biasa, sehingga kami laporkan kepada Bapak Menko Pangan, kemudian beliau mengusulkan kepada Presiden untuk diadakan ratas, sehingga tadi malam diadakan ratas khusus untuk membicarakan terkait dengan KDKMP, termasuk mengenai barang-barang subsidi itu wajib didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Itu hadiah yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada teman-teman di desa. Jadi itu sebuah hadiah yang luar biasa. Saya berharap ke depan kita bersama-sama akan terus memperbaiki, kita terus menyempurnakan, sehingga Koperasi Desa Merah Putih itu hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya juga tadi ada pertanyaan dari Ibu Puspita Sari terkait dengan pembangunan koperasinya yang sudah 9 bulan belum selesai, saya belum jawab tadi. Tapi ini saya karena mengingat Ibu, saya jadi ingat bahwa di tengah-tengah kita ini hadir seorang dandim yang luar biasa dari Selayar, yang lokasinya begitu sulit dan sangat amat susah untuk diwujudkan, tetapi beliau bisa menyelesaikan dalam 92 hari. Saya mohon berdiri beliau, silakan ini ke teman-teman bahwa beliau bisa membangun dalam 92 hari, dan saya yakin bahwa di tempat lain pun harusnya bisa. Mungkin kalau ada masalah kita akan selesaikan, dan beliau sangat luar biasa dalam 92 hari bisa membangun di Kepulauan Selayar. Itu ada videonya, kalau bisa diputarkan itu luar biasa. Terima kasih Pak Dandim atas kehadirannya, kehormatan. Kemudian terkait dari Pak Ujang mengenai toko-toko kecil yang ada di desa-desa. Sebetulnya Koperasi Merah Putih ini kan seperti tadi saya sampaikan, hadir sebagai orang tua bagi warung-warung kecil atau toko-toko kecil yang ada di desa. Dengan Koperasi Merah Putih yang begitu besar, kita punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan produsen-produsen, sehingga harga yang didistribusikan nanti, dan kita bisa memotong jalur distribusi yang panjang langsung ke desa, sehingga warung-warung di desa akan menjadi subdistribusi daripada barang-barang di desa secara langsung, sehingga margin keuntungan warung-warung menjadi lebih besar dengan bisa membeli langsung di Koperasi Desa Merah Putih. Dan mungkin nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman dari pengurus dari desa, apakah nanti dibedakan harga untuk warung dan harga untuk konsumen. Itu tergantung bapak-bapak sekalian, karena koperasi ini adalah milik keluarga desa. Kami ini hanya memastikan bahwa itu diurus secara dengan digital, transparan, prudent, dan akuntabel, dan tidak terjadi fraud dalam pengelolaannya, dan pemiliknya adalah bapak-bapak, pengawasnya adalah bapak-bapak sekalian, konsumennya juga adalah bapak-bapak sekalian, bapak-bapak ibu-ibu sekalian di desa-desa. Jadi ini adalah milik bapak-bapak sekalian, bukan milik siapapun juga, dan keberhasilannya ditentukan dari kolektif kolegial daripada seluruh warga desa itu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Ya, Pak. baik Bapak Ibu. Jadi saya yakin masih banyak mau bertanya, tapi makanya kita yang menyelenggarakan ini kan 10 asosiasi. Jadi kalau masih ada hal-hal
yang benar-benar urgent, penting, mendesak untuk kita lakukan pembahasan dan solusi. Saya kira Bapak Ibu, induk semangnya kan masing-masing ada tuh. Ada Abdisi Merah Putih, Abdisi, Popdisi, Aksi, Apitnas, Papsi, ya kan, DPNP PDI, DPP PDI, Gema Desa, Kompak Disi. Jadi kita nggak berhenti sampai sini Bapak Ibu. Silakan nanti kalau memang di luar forum ini masih ada yang mendasar. Saya bilang tadi, saya, Pak Wapang, Pak Jo, Pak Aris, semua kita ini adalah anak buah Bapak Presiden yang siap melayani Bapak Ibu. Tidak pernah kita akan lari dari persoalan, tidak pernah akan menyerah kita. Tapi karena keterbatasan waktu, ya hal-hal yang pokok sudah kita sampaikan. Dan insya Allah 10 asosiasi, nanti bukan hanya di Jakarta kita buat, mungkin kita buat di Sulsel, di Sumut, atau ini yang seperti ini, sehingga tebaran informasi dan pendekatan kepada akar rumput itu akan lebih terasa ya. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mempadu-padankan semua komitmen besar kita untuk Merah Putih yang sangat kita cinta ini. Saya kira cukup ya. Jadi apapun nanti bisa langsung ke Kemendes, bisa langsung ke Menkop, bisa langsung ke Pak Wapang, bisa ke Pak Job, bisa. Jadi kami tidak menutup diri, selama itu untuk perbaikan, kita akan lakukan diskusi, kita akan lakukan pembicaraan yang sifatnya konstruktif. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.